Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading general kalian dari tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2021 untuk minggu pertama di November ya. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat ya, dan mendapatkan kebahagiaan karena ini adalah minggu pertama, pastinya semuanya ada gajian ya. Moga-moga ya kan yang belum kerja juga sudah mendapatkan kabar baik atau memperoleh rezeki. Oke. Untuk Leo seperti biasa saya ingatkan ya bahwa reading general ini bersifat kolektif ya. Jadi saya juga tidak bisa ngejamin 100% akan resonate terhadap kamu. Oleh sebab itu sesuaikanlah di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil pesan yang bermanfaat, diabaikan bila kamu ngerasa tidak bermanfaat. Jangan dipaksakan bila kamu ngerasa pesan-pesan di sini tidak sesuai sama sekali dengan kamu ya. Ambil sisi positif dan nilai-nilai motivasinya yang menurut kamu bermanfaat. Oke, untuk Leo di minggu ini sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan. Ada money juggling nih pada situasi kondisi keuangan juga yang gimana ya, harus memang pandai-pandai untuk mengatur. Ada juga nih dihadapkan pada dua karir ya. Jadi kamu bingung memilih yang A atau yang B. Kamu lagi banyak berpikir nih, banyak mempelajari, mencari banyak informasi ya sebelum membuat sebuah keputusan. Tapi kamu ngerasa terblok, ngerasa terjebak, bingung gitu ya. Jadi semuanya itu seperti kabut, nggak bisa memutuskan dengan cepat. Tetapi di minggu ini saya ngelihat di sini kamu dihadapkan pada pilihan dan kamu harus membuat suatu keputusan. Ya, karena kadang kan kita harus mengejar waktu gitu ya. Bisa kehilangan kesempatan jika terlalu lama mengulur-ulur waktu gitu ya. Ada di Chariot. Ya, kamu sepertinya udah akan membuat keputusan di sini nih. Ada beberapa di antara kamu mungkin ini sudah kamu lakukan. Untuk beberapa di antara kamu mungkin itu perjalanan energi kamu sedikit lambat. Ya mungkin nanti gitu ya di minggu ini. Ya, jadi di sini kamu ngerasa bahwa kamu sudah terbuka nih mata kamu dengan pilihan-pilihan ini. Mana yang terbaik yang harus kamu lakukan? Ya, ada berupa tanggung jawab, ada juga berupa pekerjaan atau tawaran yang diberikan terhadap kamu. Dan kamu di sini siap untuk menghadapi tantangan itu. Jadi segala bentuk resiko itu sudah seperti ada keberterimaan ya, berpasrah ya antara akan menuai kesuksesan atau tidak, mencapai tujuan kamu atau tidak gitu ya. Oke, namun dihadapkan pada Five of Swords ya untuk beberapa di antara kamu. Pusing mikirin pekerjaan, bisa juga ini dengan hubungan dengan seseorang gitu ya. Ada konflik batin, ada juga ini konflik dengan seseorang yang dekat dengan kamu ya. Ini sepertinya erat kaitannya dengan sosok yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, bisa jadi ini adalah pasangan kamu atau atasan kamu. Ya, ini adalah energi mature ya. Energi seseorang yang emosional. Ya, untuk beberapa di antara kamu kemungkinan ini memiliki hubungan relationship yang serius dengan kamu nih. Bisa jadi ini adalah soulmate kamu ya kan? Oke, ada Ten of Wands. Ada berupa beban yang kamu harus pikul dan kamu harus selesaikan ini. Bisa jadi ini adalah dari tempat pekerjaan, bisa juga ini adalah beban dari rumah tangga ya, beban keluarga, terkhusus bagi kamu yang single parent. Oke, ada The Moon dihadapkan pada situasi emosional yang tidak stabil, kadang marah, kadang nangis, kadang ya bisa bahagia gitu ya. Kamu juga di sini sepertinya untuk beberapa di antara kamu terkoneksi dengan intuisi kamu. Apa sebenarnya hasrat keinginan kamu? Apa yang ingin kamu wujudkan di dalam kehidupan kamu? Gitu ya. Ada semacam meditasi juga di minggu ini untuk beberapa di antara kamu ya, untuk menghealing energi kamu, rasa sakit hati, rasa sedih gitu ya, atas beban hidup ya, atas konflik yang kamu alami ya. Ada Queen of Swords, tapi kamu di sini memiliki energi Queen of Swords ya. Ini adalah energi yang mature, dia udah memiliki banyak pengalaman dan ya,
Dia sendiri mampu ini menertawakan masalahnya sendiri gitu. Dia seperti Feng Shui ya, punya banyak solusi, segudang solusi yang bisa dia hadirkan di dalam kehidupan dia. Jadi seberapa besar pun tantangan di dalam kehidupannya, dia akan mampu menyelesaikan itu. Yep, percaya pada intuisi kamu kan gitu ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Oke, untuk Two of Pentacles. Sini tadi saya dapat 2 ya, 2 kartu ya. Wih, 1 aja. Oke, ada Ace of Cups. Ini sepertinya ada pertemuan dengan seseorang yang baru. Ya. Kamu sepertinya beberapa di antara kamu sudah memiliki pekerjaan gitu ya. Tapi kamu dapat tawaran lagi gitu ya. Ada beberapa di antara kamu seperti itu, seperti proyek tambahan lagi. Perasaannya senang gitu ya. Tapi kamu bingung juga, bisa nggak ini menyesuaikan waktu? Sanggup nggak aku ya gitu ya kan? Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya pengen ngebangun rumah gitu ya. Tapi rumahnya belum selesai gitu. Kamu ngerasa terjebak dengan situasi keuangan ini nih gitu ya. Dengan situasi keuangan, kamu senang gitu pada akhirnya bisa ngebangun rumah, bisa renovasi rumah juga ada di sini. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menghalangi. Bisa jadi ini belum selesai, nggak tuntas, ada kendala, dan itu yang membuat kamu ngerasa frustasi. Tapi ada energi di chariot di sini ya. Kamu berusaha di sini mencari solusi, mencari bagaimana caranya kalau saya ini mencari tambahan lagi, mencari income lagi supaya saya bisa memenuhi ini semua semacam gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih mencari solusi lewat bantuan gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan dari seseorang ya. Jadi supaya misi saya ini bisa berhasil, bisa tuntas gitu ya. Untuk karir ya. Ya, ada juga Three of Swords. Tapi sepertinya erat ini kaitannya dengan kesedihan. Ya, di satu sisi ya kamu sedih karena ada sesuatu hal yang membelenggu kamu, yang ngeblok energi kamu. Ini bisa jadi kendala di pekerjaan, kendala keuangan, ataupun kendala renovasi rumah atau membangun rumah yang belum selesai, belum terwujud juga ada ya gitu ya. Ya. Ada The Magician ya, energi The Magician untuk Queen of the Cups. Saya kira bakalan ada juga di sini jalan keluar ya. Bakalan ada bantuan atau pertolongan. Bisa jadi ini dari pasangan kamu, bisa jadi ini dari anggota keluarga yang begitu care atau support kamu, yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini adalah energinya feminim, tapi belum tentu orangnya perempuan ya, bisa jadi laki-laki gitu ya. Oke, ada Ten of Wands dan The Wheel. Ya, ada perubahan yang mendadak nanti bakalan terjadi di dalam situasi perekonomian kamu ya. Ya, jika kamu mengambil manfaat, langsung bertindak gitu, melakukan sesuatu, tidak berdiam diri. Nah, untuk The Moon-nya sendiri, beberapa di antara kamu ini ada semacam kegiatan pasif ya. Ada hasrat yang luar biasa untuk belajar ya, ada semacam semangat yang kamu miliki untuk menggali berbagai macam ide, kreativitas, apa kira-kira yang bisa saya jual ya, yang bisa menghasilkan gitu ya kan. Ya, tetapi cenderung ini bersifat pasif ya. Cenderung ini bersifat pasif. Ya, di satu sisi dia pengen eksekusi gitu ya, tapi kadang dia mau ditarik gitu untuk berdiam diri. Nah, ini yang perlu dihindarkan. Untuk Page of Wands yang sendiri ini bagus sekali ya. Ini adalah energi yang berapi-api, konsisten ya, berterus terang. Dia selalu berusaha nih mencari jalan keluar untuk memperoleh rezeki ataupun pasangan. Ya, kamu memiliki itu dan memiliki The Moon ya, memiliki imajinasi, memiliki ini kalau berdasarkan bukunya Atkinson yang saya baca ya, bahwasanya manusia itu memiliki 2 emotif gitu ya. Pertama adalah emotif, satu lagi adalah motif. Jadi ini berupa emotif dan ini adalah ini motif, ini adalah emotif. Jadi ada fantasi, ada harta karun yang tersimpan di alam bawah sadar kamu, tetapi itu tidak akan bisa terwujud. Ya, ini bisa berupa karya, ide, ataupun
keinginan, hasrat, ya. Di sini semuanya gitu. Ini akan tertanam terus kalau tidak langsung dieksekusi, dibawa keluar gitu ya. Nah, yang membawa keluar itu adalah energi Page of Wands-nya sendiri. Ini adalah energi yang berapi-api. Ini the doer gitu. Ini adalah pelaku gitu ya, atau aktornya gitu ya. Ya, kamu memiliki dua-duanya di sini gitu ya kan. Jadi untuk kesuksesan ya, selama kamu percaya kepada diri kamu sendiri, ya ada energi the chariot nih di sini, the chariot. Begitu sangat dalam ini bentuk fantasi atau kreativitas yang kamu miliki. Harta karun itu sangat besar nih, terpendam di bawah gitu, di bawah alam sadar kamu. Ya, tinggal kamu ini sekarang. Apakah kamu akan berdiam diri di sini? Ya, bersikap pasif, atau kamu memanfaatkan energi Page of Wands kamu yang berapi-api ini untuk taking action gitu ya. Ya, cuman ada di sini Three of Swords ya. Ada kesedihan, ya kesedihan atas, saya nggak ngerti ini nih. Ini kesedihan atas sepertinya tindakan pasif yang kamu lakukan gitu ya. Banyak berdiam diri ini, sepertinya kehilangan kesempatan, bisa juga seperti itu ya. Kurangnya ada kerjasama juga dengan orang-orang sekitar kamu. Ini sepertinya taking actionnya kurang cepat. Harus cepet-cepet nih gitu. Jangan terlalu banyak berdiam diri, terlalu banyak merenung gitu ya kan. Ya, saya nggak lihat di sini terlalu banyak merenung ya. Energi the mature kadang memang begitu ya. Semakin kita mature, semakin banyak umur gitu ya kan, semakin banyak berpikir memang, tapi berkurang untuk actionnya gitu ya. Jadi ini perlu diseimbangkan ya. Bentuk kerjasama dengan orang-orang sekitar itu memang harus diinisiasi atau ditanggapi dengan cepat, diselesaikan dengan cepat gitu ya. Jadi ketika ada semacam peluang, semacam ada project atau promosi, tawaran, itu langsung cepat diambil. Jadi tidak menunda ya, sehingga peluang-peluang itu tidak akan hilang dari tangan kamu. Untuk asmara, saya ngelihat di sini sepertinya ada nih matchmaker, orang ketiga yang mempertemukan kamu dengan seseorang yang baru. Ini membuat kamu jadi bingung gitu. Jadi bingung nih, apakah kamu akan memilih si A atau si B gitu ya. Ada juga di sini semacam blok keinginan untuk bahagia, tetapi karena pilihan-pilihan ini ngebuat kamu ngerasa terjebak ya. Tapi di minggu ini sepertinya kamu akan membuat keputusan ya, dan keputusan ini sepertinya sedikit mengecewakan kamu. Iya, karena ketika kamu membuat keputusan, saya ngelihat di sini sepertinya kamu tidak melibatkan pikiran yang rasional atau logika ya. Kamu lebih melibatkan sepertinya hasrat, nafsu ya, terpengaruh dari teman ini biasa sepertinya ya. Untuk pekerjaan juga seperti itu ya, dihadapkan pada dua pilihan, dan pada akhirnya kamu membuat keputusan. Ini ada pengaruh dari orang-orang sekitar kamu nih yang membuat kamu jadi kecewa pada akhirnya. Tetapi pada basicnya ya, di awal kamu sudah siap nih menerima konsekuensi. Baik kamu akan menerima kesenangan atau kesedihan gitu ya. Tapi di end, keputusan ini sepertinya membuat kamu kecewa di minggu ini. Ya, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Ini bisa jadi untuk karir atau asmara, dan besar pengaruh sekali bagi kamu di dalam mengambil keputusan. Pengaruh ini berasal dari orang-orang sekitar kamu, bisa teman ya. Ini saya ngelihat lebih ke pertemanan. Kamu harus mendengarkan intuisi kamu, lebih mendengarkan intuisi kamu ya. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Jangan terpengaruh oleh orang-orang atau the crowd gitu ya. Pendapat-pendapat yang lebih banyak gitu ya kan. Gak apa-apa berjalan sendiri ya kan, aneh sendiri, tetapi itu yang memang yang kamu inginkan. Oke, untuk karirnya ada light and love, ada strength, ada time to decide ya. Ada kekuatan, light and love ini dulu ya. Your purpose is to bring divine healing, light and love to this world. Tujuan kamu adalah membawakan yang namanya pencerahan atau cinta ke dalam dunia ini. Ya, kamu sepertinya
beberapa di antara kamu ini senang juga ini ngebantu orang di sekitar kamu ya, sama seperti minggu lalu ya, senang membawakan kedamaian, cinta, kasih, perhatian terhadap orang-orang di sekitar kamu. Sepertinya ini energi Queen of Cups ini untuk beberapa di antara kamu adalah energi kamu sendiri gitu ya. Tetapi terkadang ya kan, memberikan perhatian itu terhadap orang lain atau pertolongan terhadap orang lain juga harus berpikir yang realistis ya. Memang benar-benar apa yang mereka butuhkan dan kamu memang sanggup memenuhi itu. Jangan sampai pula kamu berkorban atau jangan sampai kamu jadi rugi ya kan. Sehingga kamu jadi sedih nih gitu. Tadinya mau menebarkan cinta kasih gitu kan. Tahu-taunya jadi malah merugikan kamu. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Oke, untuk yang kedua, strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous ya. Apapun yang sudah kamu alami ini ya, itu adalah bagian dari pengalaman untuk pendewasaan kamu, membuat kamu menjadi lebih kuat dan lebih berani lagi menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Yep. Okay, time to decide. Make a decision based on your heart's true desires. Iya, ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan karir, project, ya atau tawaran misalnya ya, dengarkan kata hati kamu, berdoalah, bermeditasi gitu ya. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Apakah ini memang benar-benar berasal dari keputusan ini berasal dari diri kamu, dari intuisi kamu. Jangan berasal karena mendengarkan kata orang banyak atau mendengarkan terpengaruh dari hasutan-hasutan teman gitu ya kan. Iya, lebih mengutamakan apa yang kamu butuhkan gitu, apa yang diinginkan oleh jiwa kamu gitu ya. Oke, supaya nggak terjadi penyesalan di minggu ini atau kesedihan gitu. Oke, untuk asmaranya ada attraction, ada very soon, and then love your life, yourself first. Ya. Untuk attractionnya, sepertinya ada romantic love yang begitu sangat atraktif. Ya, kamu mengattract sebuah cinta yang romantis di sini. Ya, ada seperti kenikmatan di dalam momen ini antara kamu dengan pasangan kamu ya. Tuh beberapa di antara kamu ini sepertinya pasangan yang diperkenalkan oleh orang lain gitu. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ya ngebantu pasangan. Bisa jadi kamu yang ngebantu, bisa juga sebaliknya, vice versa. Readingan ini bisa vice versa ya. Ya. Dan ya ada romantika di sini, tapi di satu sisi ada juga semacam perubahan yang mendadak di minggu ini ya, dan ini menuai semacam kesedihan ya. Ini resiko dari tindakan yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi di sini adalah energi lampau ya, dan ini adalah perspektif di minggu ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan kamu bisa menghindar dari situasi ini ya di minggu ini ya. Jangan sampai salah mengambil tindakan atau sikap baik ya di hubungan asmara ya gitu ya, supaya tidak menuai rasa sakit hati di minggu ini nih ya. Oke, ada very soon, clearly decide what you want to see, it comes to you now. Ini sepertinya ya rasa sedih ini, patah hati ini erat kaitannya dengan cemburu gitu ya, cemburu terhadap pasangan ya. Ada semacam beban, semacam sesuatu yang ingin kamu ketahui lebih jelas lagi gitu ya. Ada sesuatu hal yang belum kamu ketahui dengan sangat-sangat jelas di hubungan ini. Sepertinya dengan hubungan dengan Scorpio, Cancer, Pisces nih. Untuk Leo sendiri ya, ada hal yang menjadikan pertimbangan bagi kamu. Ya, ada berupa konflik juga di antara kamu. Ini yang menuai kesedihan antara kamu dengan pasangan Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, dengan Aries, Sagittarius, Leo, saya ngelihat ini lebih ke macam fantasi ya antara kamu dengan pasangan kamu. Lebih ke fantasi. Lebih menekankan
pendekatan spiritual, intuisi antara kamu dengan pasangan kamu. Ya. Tapi perlu di sini adanya keterbukaan ya satu sama lain untuk Aries, Sagittarius, Leo. Kalau tidak ada keterbukaan bisa menuai rasa sedih hati atau kekecewaan di minggu ini. Yep. Dan yang pasti Queen of Swords ini bagus sekali berperan di dalam diri kamu. Bentuk kerjasama itu berasal dari kedewasaan, sikap kedewasaan kamu, dari pengalaman kamu terhadap pasangan kamu ya. Ya. Oke, untuk yang kedua ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya. Buatlah sebuah keputusan yang jelas ya di dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Untuk asmara ya, untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebenarnya kamu menginginkan si dia atau tidak nih? Gitu ya. Ya jangan karena kamu ngerasa aduh waktu saya udah jalan sama dia begitu sangat menarik secara fisik, dia wow gitu ya kan. Ya jangan tergoda oleh seperti haus akan ini ya, mata gitu ya kan. Ya pilihlah seseorang yang memang benar-benar compatible dengan kamu, memiliki visi misi yang sama di dalam membina suatu hubungan ya dalam jangka panjang. Karena kita hidup dengan seseorang ya bukan untuk sementara gitu ya kan. Kalau bisa bertumbuh bersama hingga beruban bersama gitu ya kan. Oke, ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Iya, ada memang di antara kalian ini begitu sangat respect terhadap orang-orang sekitar kamu. Kamu respect juga ini terhadap pasangan kamu ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu sepertinya pengen sekali membuat suatu keputusan nih, pada akhirnya kamu memilih si A, pada akhirnya kamu akan meninggalkan dia gitu. Tapi di satu sisi ada hal yang membuat kamu khawatir gitu ya, seperti gak tega gitu untuk mengatakan tidak gitu ya. Ini bentuk respect kamu di dalam hubungan ini gitu. Tetapi ya jangan biarkan ini menjadi suatu kebimbangan terhadap kamu. Kalau memang benar-benar si dia di sini tidak klop dengan kamu, ya tidak sesuai dengan visi misi kamu, ya lebih cepat lebih bagus ya kan membuat suatu keputusan gitu. Nah, ketika kamu memutuskan untuk jalan dengan dia, kamu sudah bersedia untuk menerima konsekuensinya gitu ya. Ya, tetaplah menjadi sosok yang dewasa di dalam menghadapi setiap perjalanan energi kamu ya. Setiap konsekuensi yang didapatkan itu adalah hasil dari keputusan atau tindakan yang kita perbuat. Ya, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat. Ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Oke, semoga bersemangat dan semoga berbahagia di minggu ini. Sampai jumpa.